Seni Media Production mempersembahkan Pahlawanku. Raden Ajeng Kartini. Raden Ajeng Kartini adalah seorang perempuan asal Jepara, lahir pada 21 April 1879. Kartini merupakan keturunan bangsawan, oleh karena itu gelar Raden Ajeng disematkan kepadanya. Kartini merupakan putri dari Raden Mas Adipati Aryo Sosoningrat dan M.A. Ngasirah. Ayah Kartini adalah Bupati Jepara saat itu. Kartini merupakan anak kelima dari 11 bersaudara dan merupakan putri tertua di keluarganya. Salah satu saudaranya yang terkenal adalah kakaknya, yakni Sosro Kartono, yang merupakan intelektual di bidang bahasa. Kartini bersekolah di Europis Lagere School atau ELS. ELS merupakan sekolah untuk orang Belanda dan orang Jawa yang kaya. Tidak diketahui sejak usia berapa Kartini bersekolah di ELS. Namun, tercatat bahwa dia bersekolah hingga usia 12 tahun. Setelahnya, dia harus tinggal di rumah karena sudah masuk masa pingitan. Karena kepandaiannya dalam berbahasa Belanda, maka di rumah ia mulai belajar sendiri dan menulis surat untuk teman-teman korespondensi yang berasal dari Belanda. Salah satu teman yang mendukungnya adalah Rosa Abendanon. Dari sanalah Kartini mulai tertarik dengan pola pikir yang dimiliki oleh perempuan Eropa. Dari surat kabar, majalah, serta buku yang ia baca. Kartini bebas dari masa pingitan di usia 16 tahun. Sejak bebas dari masa pingitan, Kartini melakukan sejumlah perubahan, termasuk pergaulannya dengan adik-adik perempuannya, yaitu Rukmini dan Kardina. Mereka tak perlu berjongkok untuk menyembah kepadanya. Hal ini memang menjadi tradisi pada saat itu. Hingga kemudian, ia berpikir dan berusaha untuk memajukan perempuan pribumi, karena dalam pikirannya, kedudukan wanita pribumi masih tertinggal jauh atau memiliki status sosial yang cukup rendah di kala itu. R.A. Kartini banyak membaca surat kabar atau majalah-majalah dari kebudayaan Eropa yang menjadi langganannya dengan berbahasa Belanda. Di usianya yang masih 20 tahun, ia bahkan sudah banyak membaca buku karya Louis Couperus yang berjudul The Stille Krach, karya Van Eden, Augusta de Wit, serta berbagai roman-roman beraliran feminis yang semuanya berbahasa Belanda. Selain itu, ia juga membaca buku karya Multatuli yang berjudul Max Havelaar dan Surat-Surat Cinta. Ketertarikannya dalam membaca membuat ia memiliki pengetahuan yang cukup luas tentang ilmu pengetahuan dan kebudayaan. R.A. Kartini memberi perhatian khusus pada masalah emansipasi wanita dengan melihat perbandingan antara wanita Eropa dan wanita pribumi. Selain itu, ia juga menaruh perhatiannya pada masalah sosial yang terjadi. Menurutnya, seorang wanita perlu memperoleh persamaan, kebebasan, otonomi, serta kesetaraan hukum. Oleh orang tuanya, Kartini disuruh menikah dengan Bupati Rembang, yaitu K.R.M. Adipati Aryo Singgi Joyo Adiningrat, yang telah memiliki 3 orang istri. Kartini menikah pada tanggal 12 November 1903. Suami memberikan pengertian terhadap keinginan dari Kartini dan memberikan kebebasan serta didukung untuk mendirikan sekolah wanita di sebelah timur pintu gerbang Kompleks Perkantoran Rembang, atau saat ini gedung tersebut digunakan sebagai gedung pramuka. R.A. Kartini melahirkan seorang putra yang diberi nama Susali Joyo Adiningrat, lahir pada 13 September 1904. Namun, 4 hari setelah melahirkan, tepatnya pada tanggal 17 September 1904, Kartini meninggal dalam usia 25 tahun dan jasadnya dimakamkan di Desa Bulu, Kecamatan Bulu, Rembang. Berkat kegigihannya, kemudian didirikanlah sekolah wanita oleh Yayasan Kartini di Semarang pada tahun 1912 dan kemudian didirikan di Surabaya, Yogyakarta, Malang, Madiun, Cirebon, dan daerah lainnya. Sekolah tersebut diberi nama Sekolah Kartini. Yayasan tersebut didirikan oleh keluarga Van Deventer, seorang tokoh politik etis.
Setelah Kartini wafat, Mr. J.H. Abendanon yang saat itu menjabat sebagai Menteri Kebudayaan, Agama, dan Kerajinan Hindia Belanda mengumpulkan dan membukukan surat-surat yang pernah dikirimkan oleh R.A. Kartini kepada teman-temannya di Eropa. Bukunya diberi judul Door Duisternis Touchlicht, yang arti harfiahnya dari kegelapan menuju cahaya. Buku kumpulan surat Kartini ini diterbitkan pada 1911. Buku ini dicetak sebanyak 5 kali, dan pada cetakan terakhir terdapat tambahan surat Kartini. Dengan terbitnya surat-surat Kartini yang hanya seorang perempuan pribumi sangat menarik perhatian masyarakat Belanda. Pemikiran-pemikiran Kartini mulai mengubah pandangan masyarakat Belanda terhadap perempuan pribumi di Jawa. Selain itu, atas pemikiran-pemikirannya pula yang menjadi inspirasi bagi tokoh-tokoh kebangkitan nasional Indonesia seperti W.R. Supratman yang menciptakan lagu berjudul Ibu Kita Kartini. Lagu tersebut kini sangat populer di kalangan siswa di Indonesia. Lagu ini juga menggambarkan inti perjuangan wanita untuk merdeka. Hingga pada tanggal 2 Mei 1964, Presiden Soekarno mengeluarkan instruksi berupa Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 1964 yang berisi penetapan Kartini sebagai pahlawan kemerdekaan nasional. Soekarno juga menetapkan hari lahir Kartini, yakni pada tanggal 21 April diperingati sebagai Hari Kartini.